Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Alki, NIM 2503022142. Dan saya Naira Adiani Sabrina dengan NIM 2503022130. Dan saya Cindy Aryani dengan NIM 2503021010. Dan saya Nadia Syahrani dengan NIM 2503020004. Dan saya Yuti Cecilia Saragi dengan NIM 2503022144. Pernah nggak sih kalian penasaran dengan perkembangan ilmu sosiologi pertanian dari era klasik hingga kontemporer? Nah, di sini kami akan membahas lebih dalam mengenai materi tersebut. Yuk kita simak pembahasannya. Pendahuluan dan era klasik. Pertanian itu bukan hanya tentang bagaimana cara menanam dan memanen saja, melainkan juga bagaimana cara masyarakat desa saling bekerja sama dan punya tradisi bersama. Setelah Perang Dunia Kedua, para ahli mulai mempelajari kehidupan masyarakat di desa dan hubungan mereka dengan lingkungan sekitar. Ada beberapa tokoh seperti Murdoch yang fokus ke keluarga dan interaksi sosial. Lalu ada Edward yang mengatakan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap dengan cara orang bertani. Di Indonesia, tradisi gotong royong pada waktu panen membuat petani menjadi makin erat. Cindy, aku pengen nanya, bagaimana sih pertanian di Indonesia pada era modernisasi pada tahun 1970 sampai 1990-an? Iya, Cindy, tolong jelasin dong. Pada tahun 70 sampai 90-an, ilmu sosiologi pertanian mulai ke masalah konflik dan modernisasi. Ada beberapa yang mengatakan tentang konflik sosial dan perbedaan kelas di desa. Dan Amartya Sen yang membahas tentang keadilan akses lahan dan pembangunan. Nah, di sini konflik lahan antara petani dan perusahaan itu menjadi masalah yang besar. Kita harus mencari jalan keluarnya, tidak hanya dengan hukum, tapi juga dengan sosial dan budaya. Terima kasih ya, Cindy. Era kontemporer tahun 2000-an sampai sekarang. Sejak tahun 2000, dunia pertanian mulai terpengaruh oleh munculnya teknologi, urban farming, dan munculnya petani-petani muda yang kreatif. Robert Putnam mengatakan bahwa modal sosial alias hubungan dan kepercayaan di suatu komunitas itu sangat penting agar dapat maju bersama. Manfred Smith juga mengatakan bahwa pertanian harus dilakukan dengan cara ramah lingkungan dan adil bagi semua orang. Di Indonesia, urban farming dan komunitas petani muda menjadi salah satu contoh bahwa tradisi dan inovasi dapat berjalan bersama. Jadi, sosiologi pertanian terus berkembang karena dunia juga terus berubah. Jika kita bisa menggabungkan nilai tradisional seperti gotong royong, teknologi dan cara baru, pertanian kita pasti bisa semakin maju dan berkelanjutan. Perjalanan sosiologi pertanian ini mengajari kita mempelajari tentang desa bukan hanya menanam, tapi juga kerjasama dan tradisi gotong royong. Pada era klasik, fokusnya ke struktur sosial dan pengaruh lingkungan. Era modern 70-90-an, fokus ke konflik sosial, modernisasi, dan keadilan akses lahan. Konflik petani dan perusahaan menjadi isu utama. Kontemporer tahun 2000 sampai sekarang dipengaruhi teknologi, urban farming, dan pentingnya modal sosial kepercayaan komunitas. Pertanian harus ramah lingkungan dan adil. Dengan menggabungkan tradisi gotong royong dan inovasi teknologi, pertanian Indonesia bisa jadi lebih maju dan berkelanjutan. Nah, jadi itu penjelasan tentang perkembangan ilmu sosiologi pertanian dari era klasik hingga era kontemporer. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Hai teman-teman. Era kontemporer 2000. Bisa kok jadi gini. Ada masyarakat.